Bapak, kami merasakan hadirat Tuhan. Dan kami mau sama-sama belajar firman-Mu, berfirman dan berbicaralah buat kami. Melebihi seorang manusia berbicara Tuhan. Karena Engkau sendiri adalah Allah Roh yang berbicara buat kami melalui firman-Mu dan kebenaran ini. Dan setiap perkataan dan pemberitaan hamba-Mu tidak disampaikan dengan kata-kata hikmat manusia yang meyakinkan. Tapi akan keyakinan, akan Roh Kudus, akan kekuatan Roh Allah. Supaya iman kami jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dan Injil adalah kekuatan Allah yang memerdekakan, yang menyembuhkan, yang melepaskan, yang membangkitkan. Dan sekaligus memotivasi kami untuk selalu mencintai Tuhan dan mencintai sesama kami. Terima kasih oleh sebab itu berfirman dan bicaralah. Tuhan, sekali lagi hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Dan bicaralah di dalam dan melalui hamba-Mu dan kepada kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami siap untuk firman Tuhan. Dan semuanya siap, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Wah, senang banget pada hari ini bisa kembali bersama dengan saudara-saudara dan juga tentu saja bersama dengan Pak Leo dan juga Ibu dan juga bersama dengan semua kepemimpinan di gereja ini. Kami merasa sangat terhormat dan ini merupakan kesempatan yang kedua kami bisa ada di gereja saudara, gereja yang begitu vibrant dan kami merasakan sejak awal masuk aja juga udah ada. Kami rasakan ada kuasa doa di sini, ada hadirat Tuhan di sini dan sementara pujian, penyembahan dinaikkan, saya rasanya nggak bisa berhenti nangis juga di situ tadi ada hadirat Tuhan yang begitu kuat. Berbahagialah saudara ada di rumah yang sehat di tempat ini. Saudara ada di tempat yang sehat, saudara di tempat yang akan menguatkan saudara untuk bukan cuma sekedar menjadi orang Kristen, tetapi menjadi murid Kristus. Bukan cuma sekedar jadi murid Kristus yang yang ikut Yesus, tetapi menjadi murid Kristus yang juga melakukan amanat agungnya Tuhan. Amin Bapak Ibu, dan pada hari ini izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada saudara dengan judul The Promise, janji penyertaan Tuhan. Ada begitu banyak janjinya Tuhan, ada mungkin ribuan janjinya Tuhan. Tapi kalau kita mau bicara mengenai janji, kita udah terbiasa membuat janji. Ya, manusia biasa membuat janji dan somehow ada satu saat di mana janjinya itu nggak bisa ditepati karena satu dan lain hal. Dan kita hanya memaklumi saja, ya udahlah, nggak apa-apalah. Nanti mungkin lain kali bisa. Mohon maaf ya, hari ini nggak jadi ketemuan. Kenapa? Dan lain sebagainya. Jadi ada begitu banyak kalau manusia bikin janji bisa dibatalkan. Tetapi kalau Tuhan berjanji, ini nih saudara. Kalau Tuhan berjanji, Dia nggak akan pernah mengingkari. Kalau Tuhan berjanji, ya, selalu ada jaminan bahwa apa yang Dia sampaikan, apa yang Dia katakan, itu pasti jadi kenyataan. Makanya saudara kita akan berpegang pada janji Tuhan. Karena Tuhan itu gak pernah salah. Tuhan itu gak pernah gagal. Tuhan itu gak pernah ada cacatnya saudara. Kalau ada sementara ini pengajaran-pengajaran bilang katanya firman Tuhan itu cacat, firman Tuhan itu kurang ini, kurang itu dan lain sebagainya. Saudara boleh percaya, tapi kalau saya gak mau percaya. Karena Tuhan kita sempurna. Firman yang dikatakan sempurna, firman dikatakan gak pernah salah, firman dikatakan itu gak ada sama sekali kesalahannya. Karena Dia Tuhan. Kalau Dia manusia bisa salah. Ya betul saudara, betul. Nanti itu ada pembahasan tersendiri tentu saja untuk itu. Tetapi pada hari ini saya ingin bicara mengenai janji Tuhan. Bilangan 23 ayat yang ke-19 katakan Allah bukanlah manusia. Sehingga Ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan itu Tuhan, Dia bukan manusia. Jadi saudara ada sekitar, kalau saya Google gitu, saudara bisa Google ya. Sekarang kan gampang nge-Google. Sekitar 7.000 lebih janji Tuhan di dalam Alkitab. Dan kalau kita baca Alkitab, dalam setiap narasi di Alkitab itu ada janji Tuhan. Dan itu luar biasa. Salah satu janji yang kita tahu bahwa Allah berjanji kepada Abraham, bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar ketika Abraham berusia sekitar 75 tahun. Sarah udah sekitar 60 tahun. Udah mati, katanya udah mati, udah nggak bisa punya anak lagi. Udah nggak ada haidnya lagi. Ya. Dan mana mungkin bisa menjadi bangsa yang besar. Tapi kalau janjinya Tuhan sudah disampaikan, apapun juga yang tidak mungkin jadi mungkin saudara. Itulah Tuhan yang kita sembah. Nah kalau kita bayangkan bagaimana janji Tuhan itu terjadi atas kehidupan Abraham, walaupun hanya dari satu orang anak, ya tentu saja ada 2 orang anak. Belum lama ini juga saya mendengar ada istilah baru lah gitu. The God of Abraham, Ishmael, and Jacob katanya.
Oh, kita kan Abraham, Ishak dan Yakub ya, tapi ini ada Ismail ya. Oke, karena Ismail juga anaknya Abraham. Tetapi kita tahu bahwa janji itu diturunkan melalui Ishak. Ya, walaupun memang Ismail juga jadi bangsa yang besar. Dan kita mengasihi Ismail. Amin saudara. Kita mengasihi Ismail. Saya mengucap syukur karena di antara staf kami ada sekitar 10 orang muslim. Kerja di gereja saudara. Dan lebaran ini kita rayakan sama-sama dengan mereka. Keluarga mereka setiap tahun kita kumpulin. Ya, kalau Natal juga kita kasih hadiah dan lain sebagainya. Dan mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda gitu. Dan mereka gak mau berhenti dari gereja. Mereka keturunan Ismail, yes. Tapi sekali lagi saudara, Ishaklah yang memang Tuhan turunkan. Janjinya melalui Ishak. Dan kita tahu Israel. Nah kalau kita bicara mengenai Israel, itu sudah bisa bayangkan. Ini janji Tuhan loh. Bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Kalau kita pelajari Israel dari awal saudara, bagaimana Israel ngalamin begitu banyak up and down-nya saudara. Ada begitu banyak kesulitan yang mereka hadapi sampai masa bagaimana mereka di padang gurun. Yaitu urut udah sebagian 50% katanya udah dimusnahkan karena berdosa. Lalu tapi tetap Tuhan preserve. Lalu bagaimana dengan masa-masa di mana mereka masuk dalam masa pembuangan. Dan setelah itu masuk lagi pada masa sampai saat ini saudara. Waktu zaman Hitler itu jutaan orang Yahudi dimusnahkan saudara. Saudara bisa bayangin. Tapi yang namanya Israel sampai hari ini cuma secuil aja, sedikit aja saudara di peta dunia. Tapi negara ini bisa mempengaruhi dunia. Kalau saudara pelajari sejarah Israel, walaupun ada berbagai macam cerita, tetapi kalau kita pelajari sejarah Israel, Israel sampai hari ini tetap ada dalam janjinya Tuhan. Saya bukan Zionis. Israel juga nolak Yesus kok. Tetapi kalau Tuhan udah berjanji, walaupun mereka menolak, janjinya tuh gak pernah batal saudara. Itu cuma satu contoh aja bagaimana kalau Tuhan sudah berjanji, dia nggak mungkin tidak menepatinya. Nah hari ini saudara, hari ini kita akan membahas mengenai janji Allah, mengenai penyertaannya setelah hari kebangkitannya. Kita baru saja merayakan hari kebangkitan dan sebentar lagi kenaikan. Dan di antara itu, in between, saya mau kita fokus kepada penampakannya Yesus. Dia menampakkan diri setelah kebangkitannya, sebelum kenaikannya. Nah saya mau ada dua penampakan Yesus. Ada dua, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid beberapa kali. Tapi ada dua penampakan yang saya mau kita highlight ini. Untuk kita bisa melihat bagaimana janji Tuhan itu ya dan amin. Bagaimana dia sudah berjanji kepada kita dan dia pasti akan tepati. Yang pertama saudara, saya mau kita melihat Matius 28 dulu ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Bukankah ini adalah misi kita bersama? Ya, saya mau bersama-sama juga bersama saudara, saya melihat tadi ada bendera-bendera dunia. Pak, saya tadi berdoa Pak. Biar ada misionari lahir dari gereja ini. Ada misionari yang diutus. Ya, bukan cuma sekolah di luar negeri, tetapi merintis gereja di luar negeri sambil sekolah. Dalam nama Yesus. Saudara excited? Kalau saya aja orang luar excited, kenapa saudara enggak gitu loh. Ya kan? Tapi saya berdoa buat itu, saya berdoa buat itu. Nah, ayat 18 bilang begini, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Stop dulu sampai sini sebentar. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi setelah kebangkitannya. Sebelum kebangkitan Yesus, kuasa sorga, ya memang itu miliknya Allah. Yesus memegang kuasa itu, memegang kuncinya. Tetapi sebelum kematian dan kebangkitannya, bumi itu dikuasai oleh setan. Kita tahu ayatnya banyak, saya nggak perlu bahas. Kalau saya nggak salah terakhir saya khotbah itu saya bahas itu sedikit. Makanya kenapa waktu Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, iblis bilang, semua ini milikku. Kalau kamu sujud menyembahku, semua ini akan kuberikan kepadamu. Karena memang iblis pegang kuasa di bumi. Tetapi sejak kematian dan kebangkitan Yesus, Yesus rebut semua kuasa itu saudara. Kuasa atas maut, kuasa atas kematian. Yesus rebut itu sehingga nggak ada lagi yang tersisa di sorga maupun di bumi, itu kuasanya Yesus. Yesus pegang kuasa penuh. Walaupun memang betul, setan masih roaming around. Setan masih ya jalan-jalan cuman kayak singa ompong. Saya nggak ngebayangin singa ompong gimana saudara ya. Udah nggak punya gigi gitu. Yang gitu. Udah nggak ada giginya gitu. Tapi seringkali kita takut karena penampakannya aja kan. Tapi sekali lagi nggak ada lagi kuasa di sorga dan di bumi
tanpa kuasa Yesus. Yesus berkuasa atas semuanya. Jadi di sorga dan di bumi. Heavenly realms maupun di natural realms. Natural maupun heaven. Jadi Tuhan kuasain ini semua. Nah karena itulah, maka di ayat 19 dikatakan, karena kepadaku telah diberi kuasa di sorga dan di bumi, aku pegang semua kuasanya, dan kalian semua adalah murid-muridku. Karena itu, sekarang, ini kan sebelum kenaikan Yesus kan ke sorga. Jadi dia bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu, dan ketahuilah, ini janji ya saudara. This is the promise, salah satu janjinya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Haleluya. Saudara, penyertaan Tuhan, janji penyertaan Tuhan itu adalah untuk mereka yang akan melaksanakan amanat agung. Jadi ini bukan cuma sekedar penyertaan-penyertaan yang, oh saudara ada orang yang melakukan dosa, Tuhan menyertai. Orang yang belum terima Tuhan Yesus menyertai. Bukan. Yes, kasihnya buat semua orang. Enggak cuma buat orang Kristen. Kasihnya, dia mati bukan cuma buat orang Kristen. Dia mati buat semua orang. Itu namanya universal. Tapi yang namanya salvation hanya bagi mereka yang menerimanya. Bukan buat semua orang. Kalau orang menolak, ya enggak ada juga penyertaannya. Tetapi penyertaannya adalah untuk mereka yang disebut murid-muridnya. Tetapi murid-muridnya yang siap melakukan amanat agungnya. Jadi kalau saudara dan saya mau disertai oleh Tuhan, lakukan amanat agung. Bukan jadi pendeta, tapi jadi mahasiswa juga melakukan amanat agung. Amanat agung itu apa saudara? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Baptiskan setelah itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya apa? Jadikan semua bangsa muridnya Yesus. Dibaptis dalam nama Bapa, artinya menjadi keluarganya Bapa. Nama saya Arif Multi. Puji Tuhan buat multi tadi. Multiguna, multi apa, segala macam lah saudara. Ada orang yang selalu ledekin saya, lu mah multi banget gitu. Tapi gak multi-multi amat sih. Ardania adalah nama keluarga. Papa saya namanya Indo Ardania. Begitu saya dilahirkan di dalam keluarga ini, otomatis nama saya Ardania. Jadi siapapun yang dilahirkan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dia anak Bapa. Dia keluarganya Bapa. Dan jadikan semua keluargaku katanya. Dan ini amanat agung saudara. Jadi ini bukan kerjaan pendeta saja. Ini adalah pekerjaan semua murid Yesus. Semua orang percaya. Jadi kita kudu, ini orang Sunda bilang saudara. Kudu saudara, kita melakukan ini. Nah, kalau kita nggak melakukan ini, mohon maaf, saya bukannya bilang bukannya nakut-nakutin, cuman kalau kita nggak melakukan ini, bagaimana Tuhan mau menyertai kita? Karena penyertaannya itu adalah untuk kita melakukan amanat agung. Karena itu adalah tugas kita, itu adalah panggilan kita. Hidup kita adalah misi kita buat misinya Allah. Hidup kita loh saudara. Sekali lagi, apapun kerjaan saudara, apapun kerjaan kita, semua itu diperuntukkan untuk membangun kehidupan dalam dunia ini yang pada gilirannya memuridkan orang lain. Jadi saudara nggak terkecuali siapapun kita, pekerjaan apapun, bisnis apapun, kuliah dimanapun, jurusan apapun, belajar apapun, itu adalah misi Allah buat kita untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Dan janji ini dimulai dari kebangkitannya. Saudara perhatikan ya baik-baik, ada dua penampakan sekali lagi. Ini janji Tuhan, aku akan menyertai engkau. Bentuknya apa penyertaannya saudara? Ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Ketika kita melakukan amanat agungnya. Yang pertama adalah hari Minggu pagi di kuburan. Kalau kita ingat apa yang terjadi, hari yang ketiga. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Kita tahu ceritanya saudara, saya bacakan dulu buat saudara. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Kita tahu ceritanya pagi-pagi murid-muridnya datang ke kubur Yesus untuk, kalau kita mungkin sekarang kayak tabur bunga lah gitu saudara ya. Ya mereka punya kebiasaan seperti itu. Tapi kita tahu kuburnya kosong, pintunya terbuka. Dan murid-murid semua lari ke kota balik. Karena mereka bingung, karena mereka takut mungkin. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Maria duduk di sana. Lalu kita tahu ceritanya bahwa ada yang menyapa, dia disangka tukang kebun.
Ya kita tahu ceritanya, saya yakin saudara sering dengar ini. Lalu waktu kamu cari siapa? Oh kamu tahu gak? Maria bilang, itu Yesus ada di situ, siapa yang curi mayatnya? Tapi begitu Maria sadar bahwa itu Yesus, Rabuni, guru, wah, dia kaget saudara. Dan dia mau sentuh Yesus. Tapi Yesus bilang, touch me not, jangan ini saya, jangan pegang saya dulu. Kenapa? Karena aku belum pergi kepada Bapa. Dan kamu sekarang pergi kepada saudara-saudaraku. Nah kata ini saudara yang terkesan buat saya. Yesus mengidentifikasikan dirinya dengan para murid sebagai saudara. Bukan lagi sebagai guru dan murid, tapi sebagai saudara. Beberapa kali Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai saudara. Waktu satu kali Yesus lagi khotbah terus ada orang-orang datang, guru itu ada mamamu sama saudara-saudaramu tuh ada di luar. Lalu Yesus bilang, saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan perintah Allah, melakukan kehendakku. Itu saudara-saudaraku. Jadi artinya saudara-saudara yang Yesus anggap itu adalah mereka yang disebut sebagai murid-muridnya. Disebut sebagai orang-orang yang satu nilai dengan dia. Sepaham dengan dia. Ikut apa yang dia mau. Itu adalah saudara-saudaraku. Jadi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku yang juga adalah Bapamu. Allahku yang juga adalah Allahmu. We are the same. Kita sama. I'm a big brother. You are my brothers and sisters. Saudara-saudaraku. Nah, apa yang saya dapatkan dari sini saudara, itu mengkonfirmasi apa yang Paulus katakan di 1 Korintus 15 mengenai kebangkitan. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya mau saudara baca ini baik-baik. 1 Korintus 15, 20 sampai dengan 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sulung. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, ini yang dipakai sama Universal Salvation. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi ayat 23, ini yang menjawab saudara. Tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi nggak semua orang akan dibangkitkan, hanya mereka yang menjadi miliknya. Jelas saudara? Saya berharap ini menjawab apa yang lagi heboh sekarang di sosial media. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Jadi saudara dan saya punya urutan. Siapa mau duluan? Kalau saya sih berdoa, Tuhan jangan saya duluan deh. Menurut urutannya, tetapi Kristus sebagai buah sulung. Nah saudara perhatikan, saya anak kedua. Saya punya koko, namanya Arya Ardania. Terus saya punya adik, namanya Ardi Ardania. Saya di tengah-tengah. Jadi kalau koko saya disebut sulung, kan dia bukan tunggal. Dia paling gede, sulung. Berarti ada adiknya kan? Kalau Yesus adalah yang sulung bangkit dari antara orang mati, berarti akan ada adik-adiknya juga dibangkitkan dari antara orang mati. Oh, saudara masih belum bersama dengan saya nih kayaknya nih. Sudah bersama dengan saya? Kalau Yesus adalah yang pertama, yang sulung bangkit dari antara orang mati, berarti ada saudara-saudaranya yang lain akan mengalami apa yang dia alami. Oh, ada orang yang bilang sama saya, tapi pastor, kan Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Bukan dia, kan Yesus sebelum bangkit, dia udah dibangkitkan dulu. Ada pemuda lain dibangkitkan dari antara orang mati. Oh iya betul, mereka dibangkitkan dari antara orang mati, tapi mereka mati lagi. Tapi Yesus setelah dibangkitkan dari antara orang mati, dia gak mati lagi, dia hidup sampai selama-lamanya. Dia hidup sampai selama-lamanya, dan sampai hari ini. Dan dia masih terus berdoa buat kita. Ini pengharapan kita saudara. Jadi ini kebanggaan kita, ini adalah harapan besar buat kita dan ini janji yang luar biasa.
bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan kalau dia yang sulung dan dia sebut, kalian saudara-saudaraku, maka kalau dia yang sulung bangkit, kalian saudara-saudaraku akan ikut. Pada saat nanti kalian, pada waktunya akan dibangkitkan sama seperti aku dibangkitkan. Ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi dengan kata lain begini saudara, dengan kata lain, walaupun kita gak mau cepat-cepat mati. Tapi kalaupun kita nanti mengalami kematian, gak akan sampai selama-lamanya karena ada kebangkitan dari antara orang mati. Itu luar biasa menurut saya saudara. Tapi dibangkitkannya menurut urutannya. Yesus sebagai yang sulung, setelah itu baru mereka yang disebut miliknya, saudara-saudaranya, anak-anak Allah. Kalau Yesus anak Allah, kita anak-anak Allah, kita saudaranya Yesus. Dan kalau kita saudaranya Yesus, kita berhak menerima semua janji Bapa yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena kita saudara-saudaranya. Jadi kalau orang gak mau nganggap dirinya sebagai saudaranya Yesus, gak mau terima Yesus sebagai the big brother dari dia, maka bagaimana mungkin dia terima janji Allah? Bagaimana mungkin dia terima kebangkitan dari Yesus, dari Roh Kudus? Bagaimana mungkin dia terima keselamatan? Kalau semua orang diselamatkan tanpa harus percaya pada Yesus, gak perlu penginjilan. Buat apa kita duduk-duduk di sini berdoa buat orang-orang yang terhilang? Buat apa kita kerja, buat apa kita memberi buat misi dan lain sebagainya. Toh pada akhirnya semua masuk surga. Justru karena inilah Tuhan bilang, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau enggak, kasihan mereka mati selama-lamanya. Karena selalu ada hukuman kekal. Dan itu yang Yesus katakan, makanya begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya. Loh sekarang kalau ada orang gak percaya tapi berbuat baik. Karena perbuatan baik kita seperti kain kotor. Tapi bukan berarti kita sedang menghakimi orang yang di luar Yesus. Kita mengasihi mereka. Makanya kita memuridkan mereka. Makanya kita jalin hubungan dengan mereka. Kalau di gereja kami ada yang namanya oikos. Jadi setiap kami punya 2 orang oikos. Kami sedang berdoa, mereka yang belum percaya Yesus tapi terkonek dengan kami setiap hari. Entah teman kantor, entah teman kuliah, siapapun. Doakan mereka. Percaya bahwa Tuhan akan selamatkan mereka. Karena itulah keselamatan buat semua orang. Tapi kita harus usahakan, kita doakan biar Roh Kudus bekerja. Jangan biarkan mereka terhilang, kan begitu saudara. Jadi udah sangat jelas bahwa pada saat kedatangannya, kita semua akan dibangkitkan. Kapan waktu kedatangan Tuhan gak ada yang tahu. Kalau ada orang yang udah bilang, oke 2025 Yesus datang, udahlah sudah langsung tinggal aja. Kayaknya itu gak akan benar saudara. Pasti gak akan benar. Gak ada yang tahu kedatangan Tuhan kapan. Tapi kebangkitan orang mati terjadi ketika kedatangan Tuhan yang kedua. Kapan itu? Paulus jawab saudara. 1 Tesalonika 4 ayat 13-14. 1 Tesalonika 4, 13-14. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya, sekali lagi garis bawahi saudara, kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus, dengan dia. Amin saudara. Tapi pertanyaannya, kita percaya gak Yesus mati dan dibangkitkan? Kalau kita gak percaya, maka sulit buat kita percaya juga bahwa yang meninggal, orang yang meninggal dunia, itu dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Sulit sudah untuk percaya, sulit untuk bisa mengerti itu. Tetapi kalau kita percaya bahwa Yesus dibangkitkan, Yesus mati dan dibangkitkan, saya yakin semua percaya Yesus mati dan dibangkitkan. Dan semua yang percaya itu disebut saudara-saudaranya, mengikuti Yesus. Dan kalau kita mengikuti Yesus, maka kita juga percaya kalau nanti satu saat kita meninggal sebelum Tuhan datang, maka kita akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Yesus. Saya percaya tuh, papa saya udah duluan meninggal. Papa kami berdua sudah meninggal. Papanya Epi, papanya saya sudah meninggal. Orang-orang yang dekat dengan kami ada berapa yang sudah meninggal di dalam Tuhan. Dan kami percaya hari ini mereka lagi ngopi-ngopi sama Yesus. Makan pisang goreng, makan ngohyong, Bogor ya saudara ya. Dan saya yakin itu mereka sedang. Cuma memang belum saatnya untuk mereka dibangkitkan. Karena ayat yang ke-15 saudara, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan.
Kita yang hidup sekarang nih, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan nanti, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus, yang udah dikumpulkan bersama dengan Yesus tadi, akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nggak disebut di mana, mau di sorga kah, mau di bumi yang baru kah, mau di mana, terserah. Yang penting sama-sama Tuhan. Amin, saudara. Saudara, kalau Tuhan Yesus membawa kita ke lembah, kita ikut gak? Pokoknya yang penting di mana ada Yesus itu aja. Betul apa enggak, saudara? Itu yang paling penting. Jadi ada orang yang bilang katanya sorga itu ya cuma tempat persinggahan, terus nanti akan ada langit dan bumi yang baru. Memang itu ada ayatnya, itu eskatologi kan. Tetapi dimanapun saudara, mau di sorga, mau di bumi yang baru, langit bumi yang baru, sesuai dengan Alkitab, terserah di mana aja. Yang penting Yesus ada di sana. Dan kalau Yesus ada di sana, kita akan hidup bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana wujud kita ketika dibangkitkan? Nah, ini pertanyaan banyak orang saudara. Bagaimana tubuh kita setelah dibangkitkan? Kan udah hancur. Makanya ada yang terima kremasi, ada yang gak terima kremasi. Karena kalau terima kremasi berarti kan hancur terus dilarung ke laut kan. Udah hilang tuh. Tapi kalau yang ditanam ya masih ada lah paling gak tulang-tulangnya. Tapi bagaimana dengan ratusan tahun ditanam juga udah habis kan saudara. Jadi gimana nih? Pertanyaannya bagaimana mungkin orang mati dibangkitkan lagi gitu. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan banyak orang dan Paulus menjawab, teman-teman jawabannya gak enak nih, ayat 36 saudara. Hai orang bodoh katanya. Paulus sih keterlaluan nih dia nih. Hai orang bodoh katanya. Apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya satu tubuh seperti yang dikehendakinya, ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jadi dengan kata lain saudara, tubuh yang sekarang ini mati, karena kan dari debu dan tanah, akan kembali pada debu dan tanah. Tapi roh dan jiwa kita kan akan kembali kepada Tuhan. Tapi kan gak punya rumah gitu istilahnya. Roh kan. Tapi Tuhan punya tubuh yang baru katanya. Nah ini agak sedikit mungkin sulit nanti orang akan lihat. Oh gimana caranya? Tubuhnya seperti apa? Wah saya gak mau tahu tubuhnya seperti apa. Tapi saya minta sama Tuhan satu aja. Tuhan tubuh ini akan mati karena akan kembali ke tanah. Tapi roh dan jiwa saya hidup sama dengan Tuhan. Dan Tuhan akan beri tubuh yang baru. Itu janjinya dalam kebangkitan. Tubuh yang baru seperti apa? Saya minta sama Tuhan. Minimal 175 cm tingginya. Ya, lebih tinggi sedikit dari Paleo kira-kira gitu ya. Karena ini saudara kalau beli celana mesti dipotong terus nih. Kalau beli tangan panjang mesti dipotong terus tangannya gitu. Kurang panjang soalnya. Gini saudara. Kita gak akan punya tubuh yang sama. Ini tubuh yang penuh dengan sakit penyakit, encok, sakit gigi, sakit kepala, migrain, vertigo dan lain sebagainya. Ini akan mati tubuhnya. Roh dan jiwanya enggak. Tapi akan ada tubuh yang baru. Sama katanya seperti biji. Kita enggak tanam mangga, buah mangga. Ya, buah mangga kita makan. Bijinya bentuknya kan beda. Bijinya kita tanam. Nah ketika kita tanam dia mati, dia memecah, dia hancur di dalam tanah lalu dia tumbuh. Yang tumbuh bukan buah mangga. Tubuh yang baru. Yang akan menghasilkan buah yang baru. Tapi itu kan beda sama bijinya. Saudara. Jadi kalau kita tubuh ini mati, tubuh ini akan digantikan dengan tubuh kemuliaan. Nah Paulus menjawab lagi selanjutnya saudara, di dalam ayat yang berikutnya dikatakan gini. Apakah tubuhnya akan menjadi sama dengan tubuh sebelum kita meninggal dunia? Enggak. Ayat 40 dibilang ada tubuh sorgawi, ada tubuh duniawi. Tapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan.
Nggak ada lagi tuh yang sakit encok. Nggak ada lagi saudara. Tenang aja. Kita punya tubuh yang baru nanti. Kira-kira tubuh yang baru tuh seperti apa sih? Bisa makan gak pastor? Ada yang tanya gitu. Bisa makan gak? Oh bisa. Yesus makan sama muridnya setelah kebangkitannya. Betul saudara? Yang uniknya apa? Pintu semua ditutup. Gak perlu ada lubang pintu. Dia masuk begitu aja. David Copperfield kali ya. Tapi ini tubuh kemuliaan loh saudara. Dan yang paling unik adalah ketika Yesus terangkat naik ke sorga. Itu tubuh bisa terbang kayaknya. Nah cuman jangan bayangin yang enggak saudara. Ya, tunggu aja nanti waktunya kita nggak tahu seperti apa. Tapi tubuh kemuliaan itu tidak dapat binasa. Kayaknya nggak akan tua. Nggak usah kretek, nggak usah gitu-gitu lagi Pak. Saya nggak bisa ngebayangin, tapi itu tubuh kemuliaan yang janji Tuhan. Yang ditaburkan dalam tubuh alamiah akan dibangkitkan. Yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jika ada tubuh alamiah, maka ada tubuh rohania. Seperti yang tertulis, manusia pertama Adam adalah makhluk yang hidup. Tapi Adam yang terakhir adalah roh yang menghidupkan. Tapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Manusia pertama berasal dari debu tanah, bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah. Dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Ini janji. Dan ayat yang ke-50 saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Tapi kita semua akan diubah. Dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana sengatmu? Di mana kemenanganmu? Sengat maut ialah dosa. Kuasa dosa ialah hukum Taurat. Kita udah selesai dengan semuanya. Dan kalau kita disebut saudaranya Yesus, kita akan ngalamin apa yang Yesus alamin. Kebangkitan dengan tubuh yang baru. Kita belum bisa lihat sekarang, tapi ini adalah janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Paulus tutup dengan ayat yang ke-57, tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan mudah digoyahkan. Berdiri teguh. Ayo, semua pengajaran dari gereja ini sehat. Saya percaya, hamba-hamba Tuhan semuanya sehat. Pengajarannya semuanya sehat. Udah, jangan terkontaminasi dengan semua ajaran-ajaran yang dalam dunia ini mengatakan ini dan itu. Stick pada firman Allah, stick kepada Alkitab. Karena Alkitab adalah otoritas Allah buat kehidupan kita. Jadi berdiri teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ayo yang belum melayani, ayo ikut ambil bagian dalam pelayanan. Yang belum perjalanan misi, ayo mulai bekerja misi. Yang belum melakukan pemuridan, ayo mulai lakukan pemuridan dalam home. Home itu house of maturity and evangelism. Wah itu kan udah powerful saudara. Jadi mari melayani bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kalau saudara mau hidup saudara gak sia-sia, layani Tuhan. Tetap teguh di dalam Tuhan. Ayo lakukan yang terbaik. Karena itu janji Tuhan, dia akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Penyertaan Tuhan berlaku buat mereka yang melayani pekerjaan Tuhan. Yang kedua saudara, tadi hari Minggu Yesus menyatakan dirinya. Yang kedua, salah satu penampakannya adalah pada hari kerja. Dan ini menarik saudara. Yohanes 21 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul ada 1 Simon Petrus, 2 Thomas. Ini disebut Didimus, Nathanael, ketiga dari Kana yang di Galilea. Anak-anak Zebedius.
dan 2 orang muridnya yang lain. Berarti ada sekitar 7 orang. Dan anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya ada sekitar 5 orang. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Sudah perhatikan. Ketika murid-muridnya kehilangan visi tentang misi, visi tentang pekerjaan yang Yesus sebenarnya dari awal tawarkan kepada mereka. Ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Bukan penjala ikan lagi, tapi penjala manusia. Dan mereka ikut Yesus 3,5 tahun. Mereka belajar banyak, mereka dimuridkan. Mereka ngerti apa itu mendoakan orang sakit. Mereka ngerti apa itu membangkitkan orang mati. Mereka ngerti apa itu melakukan mujizat bersama dengan Yesus. Dan mereka dipersiapkan oleh Yesus dengan sungguh-sungguh. Tapi pada saat kematian Yesus, di situ mereka seperti kehilangan semua yang menjadi bayangan mereka gitu. Kayaknya ada yang salah nih dengan keadaan kita, ada yang salah dengan kehidupan kita. Dan mereka mulai kembali kepada pekerjaan mereka yang lama. Kehidupan dan dunia mereka yang lama. Mereka mulai kembali ke sana. Dan ketika mereka kembali ke sana, mereka kehilangan semua visi yang Tuhan berikan buat mereka. Dan saudara perhatikan baik-baik. Pada saat itulah Yesus menampakkan diri kepada mereka di tepi pantai. Waktu mereka mulai bekerja lagi di dunia mereka yang lama. Dengan pola pikir mereka yang lama. Dengan pengharapan mereka yang lama. Dengan semua cita-cita mereka yang lama. Mereka sepertinya kubur masa depan mereka bersama dengan Yesus. Kubur misi mereka bersama dengan Yesus. Tapi mereka kembali pada hidup yang lama. Waktu mereka kembali di sana, Yesus kembali menampakkan diri. Kira-kira 90 meter, saudara. Jaraknya itu 90 meter. Saya nggak tahu ke belakang itu berapa meter, tapi kira-kira sekitar itulah, saudara. Jadi mereka masih ada di sana, Yesus ada di tepi pantai. Lalu Yesus, kita tahu ceritanya, Yesus berteriak sama mereka, anak-anak punya makanan nggak? Gitu, kira-kira Yesus berseru seperti itu. Punya makanan nggak? Lalu mereka menjawab, gak ada. Mereka belum tahu itu Yesus ya. Gak ada makanan. Gitu. Saudara, ini perhatikan cerita ini, saudara. Ini menarik nih. Seolah-olah Yesus bertanya ada makanan gak? Yesus sedang minta sesuatu kepada mereka. Ada makanan gak? Karena itu pagi-pagi kan. Gak punya, gak dapat apa-apa. Gak ada. Lalu Yesus menyuruh mereka tebarkan jala. Bukankah ini yang menjadi tema saudara selama bulan ini? Tebarkan jala. Tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Lalu mereka melakukannya, lalu menangkap begitu banyak ikan. Sampai katanya hampir robek jalanya. Saat itulah mereka menyadari deja vu. Wah, kita pernah ngalamin ini nih. Deja vu. Itu Yesus. Yohanes langsung, orang Sunda bilang, ngeh. Itu Yesus. Segera Petrus langsung lompat ke air, lalu mereka terus mendarat, dan mereka bawa semua ikan yang ada. Saudara. Kita tahu peristiwa ini. Nah, ini menarik perhatian saya adalah, ketika Yesus tanya ada makanan apa enggak, mereka jawab enggak ada. Seringkali gereja jadi seperti ini nih saudara. Dengar saya menyadari, ketika gereja kehilangan visi dan misinya Allah buat dunia ini, gereja jadi lebih mementingkan diri sendiri. Waktu Tuhan tanya, ada gak makanan? Terus kita bilang, gak ada, lagi sepi. Gak ada, sorry ya, saya gak bisa ngasih sekarang. Sorry, misi bukan yang utama. Sorry, membalik perpuluhan, aduh boro-boro perpuluhan, ini aja kurang. Sudah lihat, kalau gereja kehilangan visinya Allah, gereja berat untuk memberi buat misi. Saya gak takut ngomong tentang uang di gereja. Karena saya bukan pendeta mata duitan. Kalau Prabowo bilang, sorry ye, gitu, saudara. Sorry ye, gitu. Enggak gini, karena banyak orang bilang, oh pendeta ngomongin duit melulu. Bukan. Pekerjaan Tuhan butuh duit. Misi Tuhan butuh uang. Membangun kerajaan Allah butuh uang. Tapi uangnya itu ada di kantong kita semua. Sudah jadi tegang gitu kok. Tenang. Pak Leo kan saya nggak akan minta misi kan Pak ya. Enggak, nanti Pak Leo minta itu. Enggak, sudah bukan itu. Tapi benar, kalau kita kehilangan visinya Allah, panggilan Allah dalam hidup kita, maka mamon jadi Tuhan kita. Sekali lagi loh saudara, masalah memberi itu masalah saudara. Memberi atau enggak memberi ya itu kan pilihan saudara. Tapi kalau Tuhan katakan ada makanan enggak? Seolah-olah nih waktu,
kita misi nih. Ada sumbangan, ada pemberian, silakan. Terus orang pura-pura, lu tuh. Sama, murid-murid juga sama. Ketika mereka kehilangan visinya Allah, mereka gak dapat apa-apa. Jadi seolah gini, kami aja udah kering kok, kami aja udah gak dapetin apa-apa, kami aja udah gak punya apa-apa. Kenapa kami mesti memberi? Ada yang lebih seru lagi, saudara. Ada yang lebih seru lagi. Kita lihat peristiwa menariknya, Yohanes 21 ayat 9 dan 12. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Ayat 12, kata Yesus kepada mereka, marilah, sarapanlah. Bayangin ceritanya. Ada makanan gak? Gak ada, kering, gak punya, sorry. Gitu kira-kira. Tebarkan jala kanan. Tebarkan jala. Kalau dihitung 153 ekor. Waduh banyak banget, ikannya gede-gede. Yang pernah ke Yerusalem atau pernah ke Danau Galilea pasti tahu. Ada nama ikan Petrus. Ternyata itu ikan mujair. Betul, gede banget gitu. Nah, waktu ditangkap itu 153 ekor. Terus mereka bawa masuk ke perahu mereka bawa ke darat. Sudah perhatikan, menarik. Waktu mereka sampai di darat, yang pertama kali mereka lihat adalah ada api arang, ada roti dan ikan. Lalu Yesus bilang apa? Yuk sarapan. Kalau saya malu, orang Jakarta bilang kecelek. Kenapa? Seolah-olah Yesus minta makan sama mereka. Tapi sebenarnya Yesus sudah siapin makan buat mereka. Yesus sudah siapkan makan buat mereka. Saya Sorry, maaf. Cek. Saya bukan lagi minta sama kamu. Saya lagi mau tanya, bagaimana kondisi keadaan ekonomimu, bagaimana kondisi keadaan usahamu, bagaimana kamu punya makan atau enggak. Bukan berarti saya lagi minta sama kamu. No. Saya mau justru hati kamu tuh jangan ada di situ. Nih, waktu kamu datang ke sini ya, aku udah siapin makanan. Ayo duduk, sarapan, makan. Gak ada satupun yang berani ngomong. Lalu apa yang Yesus katakan setelah itu? Berapa banyak tangkapannya? Petrus ngitungin 153 ekor. Ya udah bawa beberapa. Kan di sini ada roti dan ikan. Ya udahlah buat Yesus satu, buat Petrus satu. Mungkin 4, 5 lah pinjam tuh ikannya ambil. Yuk kita bakar makan bareng-bareng. Sisanya kira-kira ada 148, 149 kira-kira gitu saudara ya. Masih banyak gak? Masih banyak ya? Mereka makan sampai kenyang. Jadi mereka gak kekurangan. Tadinya mereka berpikir pulang gak ada makanan. Tapi ternyata mereka makan. Masih bisa pulang bawa buat di rumah. Masih bisa dijual di pasar. Udah ceritanya sampai situ dulu. Dengan kata lain, kalau Tuhan bicara dalam hati saudara, beri untuk misi, jangan saudara bilang gak ada. Padahal saudara punya sesuatu. Oke lah kita gak punya uang. Saya gak bicara tentang uang saja. Saya bicara mengenai talenta. Saya bicara mengenai kemampuan kita, skill kita, pemikiran kita, pengalaman usaha kita. Yang kita bisa sumbangsihkan dalam pekerjaan misi. Ada begitu banyak kebutuhan di dunia misi. Bukan cuma sekedar uang sekali lagi. Tetapi juga kontribusi pemikiran kita. Ide-ide kita. Bagaimana memajukan sebuah desa yang gak punya air sama sekali. Itu misi yang luar biasa saudara. Kalau kita punya pemikiran, kita punya pengalaman, kita mesti gali nih sumur bor dan lain sebagainya. Kita kumpulin teman-teman yang memang pengusaha mungkin misalnya. Kita bangun, itu yang kami lakukan juga sekarang saudara. Lalu yayasan misi yang kami miliki sekarang. Jadi kita bangun sesuatu. Dengan apa yang bisa kita lakukan. Apa yang kamu punya. Jangan takut untuk kehidupanmu. Karena Tuhan sudah sediakan. Ada api arang di sana. Ada ikan dan roti di sana. Tuhan siapkan buat kebutuhan kita. Hati kita harusnya ada kepada misinya. Lebih menarik lagi nih, saudara. Lebih menarik lagi. Mau lanjut? Lalu selanjutnya nih, Tuhan tahu kan dalam kuasa kebangkitannya juga Yesus memberi janji kepada kita bahwa Dia akan menyediakan, mencukupkan setiap keperluan kita. Yang penting kita kerja dengan benar, layani dengan setia, janjinya pasti buat kita. Yohanes 21 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11.
Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala di darat. Penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Lalu ayat 21, ayat yang ke-15, pasal 21 ayat 15. Setelah selesai sarapan, disitulah terjadi percakapan yang sering kali kita dengar. Sering kali dikhotbahkan. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan. Pertama enteng jawabnya. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus padanya, gembalakanlah domba-dombaku. Nah dulu saudara waktu sekolah minggu itu saya berpikir bahwa apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini. Itu ada murid-muridnya duduk lalu Yesus ngobrol sama Petrus. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Seolah-olah Yesus lagi membandingkan cinta Petrus terhadap dirinya dan sesamanya. Apakah engkau lebih mencintai aku daripada mereka ini? Bukan ternyata saudara. Dalam bahasa asli itu dengan jelas. Do you love me more than this? Bukannya them, tapi this. Yesus sedang berkata, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada 153 ekor tangkapanmu? Sudah bersama dengan saya? Apakah engkau lebih mengasihi aku daripada ini? 153 ekor tangkapan. Ya dikurangin 3 tadi, kamu udah makan. Kamu lebih mengasihi aku apa ini? Petrus pertama sekali lagi nggak ngeh mungkin saudara. Oh iya Tuhan, aku mengasihi engkau lebih daripada ini. Kalau gitu gembalakanlah domba-dombaku. Aneh yang kedua kali Yesus tanya lagi. Petrus mulai mudeng nih. Aku atau ikan? Ya selama ini kan aku seperti meninggalkan Yesus. Misinya Yesus aku tinggalkan. Panggilan Yesus aku tinggalkan. Aku lebih fokus kepada ikan. Ikan penting, ikan perlu. Tapi bukan mengasihi ikan lebih daripada Tuhan. Bukan mengasihi berkat lebih daripada yang memberi berkat kan. Sudah bersama dengan saya? Apakah engkau lebih mengasihi aku daripada mereka ini? Yang ketiga kali Petrus baru dia menangis. Tuhan engkau tahu. Oke lah Tuhan, sekarang aku mengasihi engkau lebih daripada ikan ini. Makanya Yesus bilang terakhir, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kata gembalakanlah domba-dombaku, itu dalam bahasa Inggrisnya dibilang ini, feed my flock. Feed my lambs. Gembalakanlah domba-dombaku. When he had finished eating, Jesus said to Simon Peter, Simon son of John, do you love me more than this? Ikan-ikan ini. Yes Lord, he said. You know that I love you. Jesus said, feed my lambs. Feed my flock. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan apa yang kau dapat hari ini. Kalau engkau mengasihi aku, semua berkat yang engkau terima, itu bukan engkau makan sendiri. Itu bukan untuk kepentinganmu sendiri. Semua berkat yang engkau terima adalah bagian untuk melayani umatku. Makanya gak heran Petrus nangis. Sama seperti beberapa kita mungkin akan nangis. Waktu saya harus menyerahkan hidup saya untuk melayani Tuhan. Sebetulnya sama dengan Pak Leo. Saya ini pernah kerja di bank, saudara. Jadi saya pernah usaha sebagai macam-macam lah. Tapi waktu menyerahkan seolah-olah gini. Semua yang saya punya, semua yang kami punya. Itu untuk bangun hidup orang lain. Bukan cuma sekedar buat diri kami sendiri. Menyerahkan segala sesuatu yang saya terima dari Tuhan. Termasuk hikmat, kepandaian, latar belakang pendidikan, segala sesuatu. Hidup saya adalah untuk memberi makan domba-domba Tuhan. Gimana dengan berkat yang Tuhan berikan buat kita? Kalau engkau mengasihi aku lebih daripada berkat itu, sekarang gembalakanlah umatku. Lakukanlah misiku dengan menggunakan berkat yang kamu terima. Kalau saudara diberkati oleh Tuhan dengan keuangan, puji Tuhan. Saudara daftarkan kalau ada perjalanan misi kemana, saudara daftar, saudara ikut. Gak usah minta uang gereja, pakai uang saudara sendiri. Saya mau ikut misi. Pak, kalau perlu ada saya bantu, gereja mana yang perlu dibangun. Gereja mana yang pastorinya mungkin lagi rusak. Daerah mana kira-kira yang membutuhkan
pertolongan. Yuk kita ngumpul sama teman-teman dan lain sebagainya. Apapun itu saudara. Kalau engkau mengasihi aku, kata Yesus, engkau pasti akan mengasihi Tuhan lebih daripada berkat yang engkau terima dari Tuhan. Saya gak tahu seberapa banyak di antara saudara menangkap isi hatinya Tuhan ini. Bahwa dia mau supaya kita melakukan misinya dengan semua berkat yang dia terima. Dan janjinya adalah dia gak akan biarkan kita kekurangan. Dia sudah sediakan makanan buat kita. Dia sudah sediakan semua kebutuhan kita. Dia sudah sediakan buat semua kebutuhan keluarga kita. Jangan takut, karena semua orang yang melayani Tuhan pasti akan disertai oleh Tuhan sampai kesudahan zaman. Yang pertama janjinya adalah kebangkitan untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, penyertaan dan kecukupan untuk mereka yang melakukan misinya Tuhan. Gak akan pernah dibiarkan minta-minta, gak akan pernah dibiarkan kekurangan. Janji Tuhan buat kita adalah penyertaannya. Makanya mari gunakan talenta kita, gunakan semua yang kita punya, gunakan semua yang Tuhan percayakan di dalam kita. Karena kita cuma steward, kita bukan pemilik, kita cuma pengelola. Pemiliknya adalah Tuhan. Dan kelola apa yang Tuhan percayakan pada kita untuk bisa memberkati banyak orang. Kalau sudah dipercayakan 2, jadikan 4. Sudah dipercayakan 5, jadikan 10. Kalau sudah dipercayakan cuma 1, jangan tanam. Pakai, karena yang 1 bisa jadi 2. Nanti setelah jadi 2 bisa jadi 4. Pakai dan jangan sia-siakan. Doa saya buat saudara adalah Yesaya 54 ayat 2 sampai dengan 3. Lapangkan tempat kemahmu, bentangkan tenda tempat kediamanmu. Kalau engkau akan menjadi higher and greater, kembangkan apa yang engkau punya. Lakukan bersama-sama, jangan menghemat. Panjangkan tali-tali kemahmu, pancangkan kokoh-kokoh patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Yang percaya katakan amin. Kalau saudara percaya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan perkatakan ini, Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau sudah percaya itu, mari perkatakan ayat ini satu kali lagi. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang percaya beri tepuk tangan sekali buat Tuhan kita. Mari sembah dia bersama-sama. Saya mengundang pemain musik, pemimpin pujian. Mari maju ke depan. Mari mulai sembah dia, saudara. Katakan terima kasih buat janji Tuhan. Terima kasih buat janji penyertaannya. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan Yesus. Terima kasih karena dia mengidentifikasikan kita, orang-orang yang percaya kepadanya, sebagai saudara-saudaranya. Sehingga kita pun akan memiliki semua janji Bapa yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Saya mengundang nanti singer akan menyanyikan beberapa lagu atau pujian. Mari sembah dia bersama-sama, saudara. Sekali lagi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu.